untuk kompresi. Nah, ini sekarang ada N, ini ada N-nya ini. Nah, ini N merupakan konstanta yang besar tergantung pada tumpuan pada ujung poros. Dalam hal ini, N sama dengan 1 bila ujung poros berupa sendi dengan sendi. N sama dengan 225 kalau jepit dengan jepit. Kemudian N sama dengan 1 kalau merupakan bantalan. Ya biasanya kalau dia ditekan adalah bantalan aksial. Oke. Nah ini menghitung diameter apa ini? Sebuah poros mendapat pembayaran seperti gambar 1-1. Ini maksudnya adalah gambar yang di depan tadi. Gambarnya seperti apa? Ini tadi. Jadi soal ini berantai nih. Jadi gambarnya ini. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau tadi kita cari baru mencari momen ya. Nah sekarang kita ikuti. Ini mana tadi? Oh ini. Contoh 1-2. Sebuah poros seperti contoh 1 depan. Poros terbuat dari baja dengan tegangan geser diizinkan ini. Faktor koreksi KM dan KT diambil 1,5. Ditanya hitung diameter poros apabila poros itu pejal. Kemudian diameter poros rongga bila diameter K diambil K sama dengan 0,9. Seperti pertanyaan B ini di atas, poros mendapat gaya tarik sebesar 125. Ini gaya tariknya berapa? Di sini ini gaya tariknya adalah 125. Ini dibikin yang lebih gampang. Kalau tarikan dia gampang, alfa sama dengan 1. Tapi kalau tekanan, alfanya tidak 1. Oke. Nah ini. Momen puntir, wah ini. Dari mana momen puntir ini? Waduh berarti ada halaman yang hilang ini. Ini ada halaman yang hilang ini. Tadi kita, momen puntir yang kita cari adalah dari gambar mana ini? Ini. Jadi di sini nanti momen puntir adalah F1 kurang F2 ini 600 kali dikurangi 200 dikali dengan RC. Itulah input. Inilah 6000. 6000 ini. 6000 ini. Kemudian di sini poros apa namanya? Poros output 1. Ini nanti hasilnya lah di sini 3000. Ini 3000 dan di sini adalah 3000. Nah, 3000. Kemudian kalau dijumlah input 6000, outputnya lah 3000 tambah 3000. Jadi diambil sama, input sama. Dan biasanya umumnya supaya dia bisa bergerak, input harus lebih besar dari output. Baru dia bisa berputar. Tapi dalam soal kita di sini, dialah dalam keadaan setimbang. Input sama dengan output. Atau artinya apa? Efisiensi 100%. Jadi kalau efisiensi 100% berarti input dan output sama. Input dan output sama. Oke. Ini. Ini. Jadi 6000 tadi momen maksimumnya 5335. Nah, sekarang tinggal memasukkan ke dalam rumusan ini kembali seperti inilah harusnya KM ini. Nah, ini kita bisa masukkan untuk poros pejal ini. Adalah 41 mili diameternya. Kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian ada D0, ada DI. Dengan K, DI dibagi D0 sama dengan 0,9. Nah, tinggal kita masukkan kemari. Oke, ini. Nah, kita mendapatkan ternyata hasilnya DI-nya sekian, D0-nya, DI-nya sekian. Jadi ini ukurannya. Kemudian poros berongga D0 DI
Tapi ada gaya aksial 125. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini kita dapatkan adalah ini. Nah, ini D0. Ini kita masukkan ke dalam rumusan tadi. Di sini ada D0 pangkat 3. Sedangkan di sini ada di dalam akar. Di dalam akar D0 pangkat 2. Nah, ini ada pangkat 3. Di dalam akar ada pangkat 2 ini. Bagaimana cara mencarinya? Jadi di sini metode yang digunakan adalah metode trial and error, dicoba-coba. Dicoba-coba ya. Jadi ini ada rumusnya, kita coba-coba. Karena ini tidak bisa langsung keluar ya. Kalau ini bisa keluar, ini nanti bisa dibagi. Tapi karena ini adalah di dalam akar ini di dalam pangkat 2, nah ini kita coba-coba dengan trial and error. Ini. Artinya kita coba diameter 4,2. Ini kita coba pangkat 3 berapa. Hasilnya adalah ini. Ini. Kemudian ini hasilnya ini. 74 dan 68. Ternyata tidak sama. Nah, dicoba lagi 4,05. Ini sudah mendekati. Sudah mendekati. Tapi belum sama. Nah, dicoba 4,09. Inilah 68,42 dan ini 68,44. Artinya apa? Sudah bisa dianggap mendekati sama. Sudah bisa dianggap mendekati sama. Dengan demikian diambil bahwa diameter lain ukurannya. Oke? Nah, itu adalah menghitung diameter poros. Jadi menghitung diameter poros. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum. Jadi kita sekarang baru sampai menghitung diameter poros yang didahului dengan menghitung beban poros dulu. Jadi menghitung diameter poros harus tahu dulu beban porosnya. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini? Halo Mas. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada? Tidak, Pak. Ini masih gampang-gampang ya. Masih gampang karena masih hanya mendengarkan saja. Supaya nanti lebih terasa, minggu depan sudah langsung ada 5 soal PR-nya. 5 soal ya. Nah ini. Jadi menjadi PR-nya, coba saya lihat dulu ini. Jadi sebenarnya kuliah kita ini online tidak harus penuh satu SKS 50 menit ya, tidak. Jadi kita sebenarnya diperbolehkan satu SKS 25 menit. Kalau normalnya satu SKS di dalam kelas adalah 50 menit, tapi ini diperbolehkan hanya 25 menit. Tapi yang selebihnya adalah digunakan untuk mandiri atau untuk mengerjakan soal-soal. Untuk mengerjakan soal-soal ya. Nah, ini. Oke, belum ada pertanyaan. Coba saya lihat dulu apa namanya ini. Coba ini. Bisa melihat layar? Sudah ganti belum layarnya? Halo? Belum. Belum ganti layarnya? Oh, berarti ini harus di stop dulu ya. Saya share lagi. Oke. Ini sudah bisa melihat layarnya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini sudah ada di Simaster. Sudah ada di Simaster ini. Jadi coba nanti di-download dari Simaster. Nah, ini di sini yang sebagian besar. Nah, ini masih ada teori-teorinya ini.
tadi kita langsung ke perhitungan aja. Nah, ini adalah bahan poros. Ini misalkan bahan poros ini ada, nah ini tenaga yang dipindahkan poros, nanti kita akan melihat ini ada rumusannya. Karena kita tadi belum mencari tenaga yang dipindahkan poros ya, masih mencari diameter dan momennya. Ini ada. Nah, ini. Yang tadi adalah ini, contoh soal yang tadi yang terakhir adalah ini. Ini cara menentukan, kalau judulnya ini, menentukan beban poros. Nah, di sini ada. Nah, kemudian ini contoh yang barusan lewat ini. Contoh yang barusan lewat adalah ini. Sudah ada di sana. Tinggal diikuti. Nah, ini menentukan diameter poros menurut Asmecot. Ada ini catatan kita tadi sudah ada ini. Rumusnya sudah ada. Hanya saja ini tadi perlu dikoreksi ya. Ini ada KT kali, harusnya ini KM. KM kali M. Nah, ini ada tadi. Ini soalnya ini kita tadi sampai sini soalnya ini. Nah, ini soalnya mulai dari contoh yang sederhana. Ini ada 1, ada 2, ada 2, kemudian ada 3, ada 3 ini, kemudian ada 4, ada 4, kemudian ada 5. Nah, ini ada ini soal ini masih lebih sederhana dari contoh soal tadi. Ini masih lebih sederhana dari contoh soal yang tadi. Nah, ini. Jadi kalau sini torsi yang bekerja pada poros, kemudian momen lengkung yang bekerja pada poros. Jadi ini ada 5 soal. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ya. Ya, tentu nanti kumpulkannya lewat online. Nanti saya beritahu alamatnya. Jadi kalau yang tadi kita mengatakan ini, mana contoh soal tadi ini, contoh 1-1. Oke, ini. Nah, tadi sudah ada di sana contoh 1-1 tadi ya. Jadi coba diikuti di sana. Nah, ini kemudian ini adalah, nah ini rumus yang tadi ada. Nah, ini dia mau menghitung diameter poros pejal. Nah, ini masih ada. Nah, mungkin ini yang terlewatkan adalah mencari torsi tadi. Jadi kalau teorinya tadi sini sudah ada, mencari torsi. Nah, ini lagi ada. Nah, ini mencari torsi pada poros itu adalah ini. Jadi mencari torsi output dan input. Jadi kalau misalkan outputnya misalkan ada berapa ini? Ini ada banyak. Berketepatan tadi outputnya ada 2, berarti kita potong di sini. Masing-masing T output 1 dan T output 2 bisa dicari. Kalau dia misalkan adalah misalnya dia adalah hanya 2. Tapi kalau nanti outputnya banyak, ya tinggal dicari dulu TO1, TO2, TO3 dan seterusnya. Oke. Jadi ini ternyata di sini sudah ada ini. Ini menentukan momen puntir. Ini momen puntir torsi input adalah ini di titik C 6000. Sedangkan torsi output adalah T01 dan T02. Inilah di D dan di E. Di D adalah 3000 dan di E adalah 3000. Artinya kalau dijumlah, ini kalau saya jumlah ini, coba saya lihatkan dulu. Nah, ini dia.
Jadi kalau kita lihat, kalau ini 3.000 dengan 3.000 jumlah output sama dengan 6.000 adalah input. Oke. Jadi itu ada di sana cara mencari torsi. Karena tadi pertanyaannya adalah ini pada soalnya, ini momen puntir yang bekerja pada poros. Jadi di awal tadi ini cara, kemudian gambar selanjutnya adalah nanti untuk mencari momen lengkung maksimum. Oke? Barangkali ada pertanyaan? Jadi ini PR-nya langsung 5 ini. Waduh, ini nanti Anda mengeluh ini. Baru kuliah pertama sudah langsung sudah langsung PR 5 ya. Nah, ini memang konsekuensinya karena pertemuan kita hanya 5 kali. Oke. Jadi coba dilihat, ini ada ada 5 soal. Gimana, ada siap? Karena nanti di modul nomor 2 ini baru modul nomor 1, nanti modul nomor 5 juga ada, nomor 2 juga ada 5 soal. Jadi setiap modul ada 5 soal. Ya tentu ada contoh-contoh soal ya. Jadi ternyata kalau dipikir malah lebih berat ya. Lebih berat ini. Ini silakan. Jadi ini menjadi PR. Ini. Kalau saudara kerjakan dalam tempo 1 hari, itu tidak selesai. Tidak akan selesai. Karena saudara masih butuh waktu untuk belajar dulu. Nah, ini. Saya aja kalau disuruh mengerjakan ini, 5 soal ini, mungkin 6 jam tidak selesai. 6 jam tidak selesai nih. Ya seperti ini. Perlu menggambarkan dulu, mencari reaksi-reaksi, mencari mencari reaksi, mencari momen, mencari momen puntir. Jadi ada 5 soal dan dikumpulkan sebelum kuliah dimulai minggu depan. Artinya pas jam 9.40 sudah selesai ya. Oke, barangkali ada pertanyaan? Halo Mas, ada pertanyaan? Halo? Halo Mas? Belum ada Pak. Belum ada. Halo Pak, Ini saya mau tanya. Ya silakan. Saya lagi sorry Pak, mau tanya untuk tugasnya berarti dikirim langsung ke email Bapak? Nanti akan saya memberi alamat email. Saya akan. Jadi nanti karena ini 3 kelas, ya emailnya beda-beda. Untuk mempermudah saya nanti mensortir mana kelas A, mana kelas B, mana kelas C. Itu elemen mesin baru 3 kelas ya. Jadi semester ini saya ada 7 kelas. Ada termodinamika, ada korosi. Itu nanti masuknya bukan pada alamat email yang sama. Sehingga nanti kalau saudara dikasih email A nomornya, saudara masukkan ke email B, berarti nama Anda di email A tidak mengumpulkan. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau saudara misalkan saya kasih nomor email, ya tolong diperhatikan email itu, karena kadang-kadang kita kasih dari petunjuknya dikasih 4 email, tapi ternyata dia masukkan ke salah satu email. Berarti harusnya Anda kelas A, tapi saudara masukkan kelas C. Atau harusnya saudara kelas C masuk ke kelas A. Itu saya nggak tahu itu apakah Anda di A atau di C. Saudara yang tahu. Nah, kemudian waktu mengumpulkannya juga adalah waktunya tepat. Waktunya tepat. Misalkan kalau dikatakan mengumpulkannya adalah, ini hari apa ini? Hari Selasa ya.
misalkan saya katakan mengumpulkan adalah hari Senin jam 12 siang sampai jam 12, misalkan, katakanlah hari Senin jam 12 siang sampai jam 9 besoknya. Itu. Kalau saudara mengumpulkan lewat dari situ, pekerjaan saudara sudah gabung dengan pekerjaan orang lain. Karena saya hanya punya nomor email itu berapa ya? 4. Jadi nanti bisa aja saat misalkan itu elemen mesin 1 dengan mata kuliah kurusi menggunakan email yang sama. Jadi kalau saudara terlambat memasukkannya atau lebih awal memasukkannya, pekerjaan saudara bisa masuk ke grup yang lain. Jadi tolong diperhatikan karena kemarin seperti itu. Pak, saya terus mengumpulkan PR terus. Mana pekerjaan Anda mana? Saya nggak tahu itu, saya bilang. Coba kalau gitu, coba cari pekerjaanmu di mana. Pekerjaanmu di mana? Saya kasih dia emailnya. Ternyata di situ sudah ada email dari banyak mahasiswa sampai 300 mahasiswa. Gabung semua. Coba cari di mana punyamu. Dia cari, dia butuh waktu berapa?